Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari mengenai kinetika inhibisi enzim. Terlebih dahulu kita mengulas singkat mengenai interaksi enzim dengan substrat. Kita ketahui bahwa enzim memiliki situs tertentu untuk berinteraksi dengan substrat pada proses katalitiknya, yang disebut dengan situs aktif. Pada situs aktif tersebut, enzim akan mengikat substrat dan melakukan proses katalitik. Substrat yang berinteraksi dengan enzim merupakan substrat spesifik bergantung dari enzim tersebut. Ketika enzim telah berikatan dengan substrat, terbentuklah kompleks enzim substrat. Pada tahapan ini, substrat akan dikatalitik sesuai dengan jenis reaksi dari enzim tersebut, membentuk produk. Pada reaksi katalitik enzim terhadap substrat, kita lihat pada kurva berikut menunjukkan hubungan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi enzim. Pada konsentrasi substrat di bawah dari konsentrasi maksimumnya, yaitu laju reaksi enzim akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Dan laju reaksi enzim akan mencapai laju reaksi maksimum pada konsentrasi substrat tertentu. Hal ini disebut dengan titik jenuh dari enzim. Penambahan konsentrasi substrat selanjutnya tidak akan meningkatkan laju reaksi dari enzim tersebut karena konsentrasi tersebut sudah mencapai titik jenuh. Di sisi lain, parameter lain yang menentukan kinetika katalitik adalah nilai konstanta Michaelis-Menten atau nilai Km. Setiap enzim memiliki nilai Km tertentu, yaitu Km merupakan konsentrasi substrat untuk bereaksi dengan enzim pada kecepatan setengah dari kecepatan reaksi maksimumnya. Berapakah Km atau berapa konsentrasi substrat yang diperlukan untuk mencapai setengah laju reaksi maksimum dari enzim tersebut? Setiap enzim memiliki karakteristik nilai Km yang berbeda-beda, yang menjadi ciri dari enzim tersebut. Nilai Km dapat menunjukkan afinitas substrat terhadap enzim. Semakin kecil dari nilai Km suatu enzim, artinya afinitas substrat tersebut terhadap enzim semakin kuat. Vmax, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, merupakan kecepatan reaksi enzim maksimum, dan peningkatan konsentrasi substrat tidak berdampak pada laju reaksi. Berikut adalah persamaan Michaelis-Menten yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi. Baik, berikut adalah gambaran kurva yang menunjukkan pengaruh inhibitor terhadap laju reaksi dan nilai Km dari aktivitas katalitik enzim. Ketahui bahwa setiap jenis inhibitor yang berbeda akan mempengaruhi Vmax dan Km sesuai dengan jenis inhibitornya. Inhibisi enzim merupakan proses yang dapat bersifat alami inhibisi enzim merupakan proses alamiah yang terjadi di dalam tubuh manusia. Dalam reaksi metabolisme terjadi beragam inhibisi enzim. Penghambatan aktivitas katalitik enzim tersebut mempengaruhi nilai Km dan Vmax-nya. Inhibisi enzim dapat bersifat reversibel maupun irreversibel bergantung dari jenis inhibitor atau sifat dari inhibitor tersebut. Adapun kategori penghambatan enzim yang telah dikenal yaitu kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Lain, inhibisi enzim selain berlangsung secara alami di dalam metabolisme tubuh, juga dapat berlangsung secara eksperimen dengan tujuan tertentu. Untuk mengamati atau mempelajari jenis inhibisi enzim oleh suatu inhibitor, kita dapat mempelajari dari beragam jenis persamaan kinetika. Berikut adalah contoh persamaan Lane-Weaverberg yang digunakan untuk menentukan jenis inhibisi dari suatu inhibitor.
Dari kurva ini menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis inhibitor berbeda yang menunjukkan karakteristik tertentu berdasarkan kurva Lineweaver-Berg. Kurva Lineweaver-Berg yang menggambarkan hubungan antara seperkonsentrasi substrat dan seperlaju reaksi pada setiap jenis inhibitor menunjukkan bentuk kurva yang berbeda-beda. Bentuk kurva yang berbeda-beda ini menunjukkan pengaruh inhibitor terhadap parameter kinetik, yaitu Km dan Vmax. Pada inhibitor kompetitif, kurva tersebut menunjukkan bahwa inhibitor tersebut berpengaruh terhadap nilai Km. Dengan adanya inhibitor, nilai Km dari enzim yang dikatalisis berubah, namun Vmax-nya tetap sama. Inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang memiliki struktur yang analog terhadap substrat. Dia berkompetisi dengan substrat untuk berikatan pada sisi aktif. Sifat inilah yang menyebabkan perubahan nilai Km dari substrat terhadap enzim tersebut. Untuk inhibitor non-kompetitif, dia tidak memiliki kemiripan struktur dengan substrat, sehingga dan interaksi dengan enzim pun tidak berikatan pada sisi aktif dari enzim tersebut. Sehingga inhibitor ini dapat menghambat kerja enzim sebelum berinteraksi dengan substrat, sehingga enzim bersifat inaktif sebelum berinteraksi dengan substrat, maupun ketika enzim sudah berikatan dengan substrat, sehingga menjadi inaktif. Keduanya menyebabkan tidak terjadinya produk. Hal ini menyebabkan Vmax dari enzim ini berubah, namun Km-nya tetap. Inhibitor yang ketiga adalah uncompetitive, di mana inhibitor ini berikatan dengan kompleks dari enzim substrat. Ketika enzim sudah berikatan dengan substrat, maka inhibitor ini akan menghambat pada situs tertentu. Maka inhibitor ini akan berpengaruh terhadap nilai Km dan Vmax-nya, menjadi berubah pada keduanya. Kita coba amati atau kita coba pelajari mengenai penentuan kinetika inhibisi yang seharusnya dapat kita lakukan dalam praktikum. Studi kinetika inhibisi berikut ini merupakan studi untuk mengetahui senyawa-senyawa yang dapat menghambat aktivitas amilase. Selain itu digunakan juga untuk menentukan nilai kinetika inhibisi baik secara teoritis maupun percobaan. Bahan-bahan yang digunakan adalah inhibitor, BSA, EDTA, FeCl3, asam galat, MgCl, CaCl, dan NaCl. Dan juga enzim amilase itu sendiri. Adapun prosedurnya adalah kita siapkan 8 tabung reaksi, di mana masing-masing berisi substrat enzim amilase, yaitu pati, pada konsentrasi tertentu, buffer pH 6,8, yaitu pH optimumnya, sebanyak 0,2 mili masing-masing tabung. Setiap jenis inhibitor yang diuji masing-masing 0,1 mili. Aquades sebagai faktor pengenceran dan enzim masing-masing 0,1 mili. Setiap tabung diinkubasi pada suhu dan waktu optimum, yaitu suhu 37 derajat, dan waktu optimum yaitu waktu terbaik untuk menghasilkan aktivitas enzim optimum dari hasil studi stabilitas enzim sebelumnya. Selanjutnya adalah uji Volin-Wu untuk mengidentifikasi kinetika atau reaksi dari enzim tersebut. Kemudian ditentukan persen inhibisi dan KI serta jenis inhibisinya. Berikut adalah gambaran dari jenis inhibitor kompetitif. Di antaranya adalah inhibitor yang menghambat aktivitas santin oksidase, di mana terdapat allopurinol yang memiliki struktur yang analog dengan substrat dari santin oksidase, yaitu hiposantin. Allopurinol ini dapat bersifat sebagai inhibitor bagi santin oksidase, karena sifat strukturnya yang mirip tersebut.
Selain itu, substrat lain dari santin oksidase adalah santin itu sendiri. Santin memiliki inhibitor analog, yaitu aloksantin. Aloksantin terikat kuat pada situs aktif dari enzim tersebut oleh chelating dari bantuan ion logam molibdat. Kedua, inhibitor ini dapat digunakan sebagai penghambatan santin oksidase untuk keperluan medis atau pengobatan seperti penyakit asam urat. Selanjutnya adalah penghambatan enzim suksinat dehidrogenase. Suksinat dehidrogenase memiliki substrat berupa suksinat, membentuk fumarat. Berdasarkan kemiripan strukturnya terhadap suksinat, terdapat beberapa jenis inhibitor, yaitu malonat, oksalat, dan oksaloasetat. Ketiga, senyawa ini dapat bersifat sebagai inhibitor kompetitif terhadap suksinat dehidrogenase. Berikut adalah contoh dari studi kinetika inhibisi enzim, yaitu feniltiourea, yang bersifat kompetitif inhibitor terhadap enzim fenol oksidase. Yang enzim fenol oksidase kita ketahui merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan melanin atau melanisasi dengan mengoksidasi senyawa fenol, yaitu substratnya adalah dopa. 3,4 dihidroksilfenil L-alanin. Membentuk melanin dengan serangkaian mekanisme reaksinya. Pembentukan melanin ini bersifat membentuk kehitaman atau bercak-bercak kehitaman dalam kulit, sehingga dianalisis sifat dari inhibitor feniltiourea dalam menghambat enzim fenol oksidase untuk pembentukan melanin tersebut. Dalam pembentukan melanin tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fenil oksidase berperan dalam pembentukan melanin dengan serangkaian reaksi tersebut, di mana salah satu substratnya dari fenil oksidase adalah dopa. PTU atau feniltiourea akan menghambat kerja fenil oksidase pada tahapan reaksi berikut, sehingga melanin tidak terbentuk. Adapun metode atau prosedur yang digunakan pada analisis tersebut adalah menggunakan reagen dopa sebagai substratnya, PTU sebagai inhibitor yang dianalisis yaitu feniltiourea, NaCl sebagai reagen lainnya, dan menggunakan enzim fenil oksidase. Analisis yang pertama yang dilakukan adalah analisis HPLC. Analisis HPLC ini ditujukan untuk mengidentifikasi keberadaan dopa dan PTU dalam larutan. Kemudian dilakukan dengan uji kinetika katalitik dari enzim fenol oksidase terhadap dopa. Dilanjutkan dengan uji kinetika inhibisi fenol oksidase oleh PTU. Pada analisis pertama, yaitu analisis keberadaan dopa dan PTU melalui HPLC, diperoleh bahwa pada kurva A tidak merupakan larutan tanpa adanya PTU, menunjukkan bahwa hanya terdapat spektrum untuk dopa dari hasil analisis HPLC tersebut. Pada kurva B menunjukkan merupakan larutan campuran antara dopa dan PTU, menunjukkan terdapat dua spektrum yang menunjukkan bahwa spektrum tersebut adalah dopa dan PTU. Selanjutnya adalah aktivitas uji katalitik dopa terhadap enzim fenol oksidase dan katalitik inhibisi dari PTU terhadap fenil oksidase. Pertama, campuran dopa dengan enzim, lalu campuran dopa dengan enzim lalu diinkubasi dan diukur
produk yang terbentuk pada panjang gelombang 490 nanometer. Selanjutnya pada analisis inhibisi, larutan yang sebelumnya berisi vinyl oksidase dan dopa ditambahkan PTU. Untuk mengecek inhibisinya, vinyl oksidase diinkubasi dengan PTU selama 5 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, tambahkan substrat atau dopa pada konsentrasi 1 milimolar atau 9 milimolar. Selanjutnya, dicek produknya pada spektrum pada panjang gelombang 490 nanometer. PTU yang dianalisis yaitu dengan variasi konsentrasi 20 dengan beragam variasi konsentrasi. Berikut adalah hasil dari kinetika inhibisi PTU yang digambarkan pada kurva A dan B. Pada kurva A merupakan kurva dari hubungan antara waktu dengan penyerapan atau absorbansi pada dengan optical density pada panjang gelombang 490 nanometer pada beragam konsentrasi PTU. Grafik ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0 mikromolar atau tanpa inhibitor PTU, reaksi fenol oksidase terhadap dopa cukup tinggi, namun seiring dengan peningkatan konsentrasi PTU yang ditambahkan, menunjukkan penurunan reaksi, yaitu ditunjukkan penurunan optical density dari reaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PTU berpotensi atau memiliki sifat inhibitor terhadap fenol oksidase. Berikut adalah kurva tunggal hubungan antara konsentrasi PTU yang dianalisis terhadap laju reaksi fenol oksidase terhadap substrat dopa. Kurva ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan konsentrasi PTU, laju reaksi fenol oksidase terhadap dopa semakin menurun. Selanjutnya adalah memplotkan data dari laju reaksi yang diperoleh terhadap pengaruh konsentrasi inhibitor PTU yang diplot menggunakan persamaan Lineweaver-Burk dan Eadie-Hofstee. Pada kurva A merupakan plot persamaan Michaelis-Menten yang menghubungkan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika enzim fenol oksidase tanpa inhibitor menunjukkan laju reaksi yang paling tinggi. Ketika ditambahkan dengan inhibitor PTU pada konsentrasi tertentu menunjukkan laju reaksi yang semakin menurun. Semakin tinggi konsentrasi PTU yang digunakan, yaitu 2,5 mikromolar, semakin rendah laju reaksinya. Artinya semakin lambat reaksi katalitik dari enzim tersebut terhadap dopa. Kurva ini kemudian diplot ke dalam Lineweaver-Burk. Dari plot ini menunjukkan bahwa PTU bersifat inhibitor kompetitif, yaitu dengan menunjukkan nilai Vmax yang tetap, namun menunjukkan nilai Km yang berbeda setelah penambahan inhibitor dibandingkan tanpa inhibitor. Untuk Eadie-Hofstee juga menunjukkan pola kurva yang bersifat inhibitor kompetitif. Berikut adalah gambaran tunggal dari kurva Lineweaver-Burk hubungan antara kurva Dickson hubungan antara konsentrasi inhibisi terhadap seperlaju reaksi. Hal ini menunjukkan bersifat inhibitor kompetitif dengan nilai Ki yang sama pada setiap konsentrasi inhibitor. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa
PTU merupakan inhibitor yang cukup potensial terhadap enzim fenol oksidase yang dibuktikan dengan reaksi katalitik dan sifat kinetiknya. Hal tersebut berdasarkan sifat kinetiknya, enzim fenol oksidase dihambat oleh PTU secara kompetitif. Sehingga PTU mengindikasikan sebagai inhibitor yang kuat terhadap fenol oksidase. Dari gambaran tersebut, maka kita dapat menentukan parameter kinetika enzim, yaitu melalui percobaan aktivitas enzim terhadap substrat dengan penambahan inhibitor pada beragam konsentrasi. Kita coba pahami bagaimana penentuan parameter kinetika enzim tanpa inhibitor dan setelah inhibitor dari data berikut. Berdasarkan data laju reaksi awal enzim terhadap substrat tanpa inhibitor, kemudian ditambahkan dengan inhibitor A dan B pada konsentrasi, range konsentrasi pada konsentrasi 10 mikromolar, diperoleh bahwa sebagai kita coba pelajari penentuan parameter kinetika enzim tanpa inhibitor dan setelah penambahan inhibitor pada data berikut. Pada data berikut menggunakan dua inhibitor yang berbeda, yaitu inhibitor A dan B yang ditambahkan pada beragam konsentrasi substrat dengan masing-masing konsentrasi inhibitor sebesar 10 mikromolar. Dan total konsentrasi enzim yang digunakan yaitu bersifat konstan pada variasi substrat, yaitu 1 mikromolar. Diamati laju reaksinya per menit. Tentukan nilai Km, Vmax, dan turnover number atau KAKAT untuk enzim tanpa inhibitor. Tentukan juga jenis inhibitor A dan B-nya serta parameter kinetik untuk inhibitor tersebut. Pertama, kita tentukan parameter kinetik tanpa inhibitor, yaitu dengan memplotkan hubungan konsentrasi substrat dengan laju reaksi tanpa inhibitor. Berdasarkan kurva Michaelis-Menten hubungan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi awal atau tanpa inhibitor, diperoleh menunjukkan bahwa semakin meningkatnya konsentrasi substrat, meningkat pula laju reaksinya hingga mencapai laju reaksi maksimum pada konsentrasi substrat tertentu. Hal ini dapat dilanjutkan dengan penentuan Km dan Vmax-nya dengan mengkonversi persamaan ini terhadap persamaan Lineweaver-Burk, yaitu seper konsentrasi substrat terhadap seper laju reaksi. Dari persamaan Lineweaver-Burk yang diperoleh, yaitu Y sama dengan 5,005X plus 01, kita dapat menentukan nilai Vmax dan Km serta K katalitiknya, yaitu berdasarkan persamaan Lineweaver-Burk seper V sama dengan seper Vmax plus Km per Vmax dikali seper konsentrasi substrat, di mana A atau slope merupakan Km per Vmax dan B adalah seper Vmax. Pada persamaan Lineweaver-Burk dari data ini, B bernilai 0,1, maka Vmax-nya diperoleh 10 mikromolar per menit. Sedangkan A pada persamaan ini bernilai 5,0005, maka nilai Km-nya dapat diperoleh dengan memasukkan nilai A tersebut pada variabel A dan nilai Vmax-nya, sehingga diperoleh nilai Km sebesar 50,005 mikromolar. Selanjutnya, nilai KAKAT-nya dapat diketahui dengan Vmax per konsentrasi enzim total, yaitu 10 per 1, sehingga diperoleh 10 per menit. Adapun untuk menentukan jenis inhibitor dari inhibitor A dan B, yaitu dengan memplotkan
konsentrasi substrat terhadap laju reaksi masing-masing, membentuk persamaan kurva Michaelis-Menten, dan memplotkan seper konsentrasi substrat terhadap seper laju reaksi masing-masing inhibitor, membentuk kurva Lineweaver-Burk. Dari hasil kurva tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan kurva Michaelis-Menten, inhibitor A bersifat kompetitif dan inhibitor B bersifat unkompetitif. Yang diperjelas dengan kurva Lineweaver-Burk, di mana inhibitor A bersifat kompetitif, akan terjadi perpotongan pada plot konsentrasi S untuk inhibitor A, dan inhibitor B bersifat unkompetitif karena tidak terjadi perpotongan baik pada variabel seper V maupun seper S, sehingga nilai Vmax dan Km-nya diduga berbeda. Sehingga dapat disimpulkan inhibitor A bersifat kompetitif dan inhibitor B bersifat unkompetitif. Untuk lebih jelasnya dapat kita amati dari parameter kinetika dengan inhibitor tersebut. Dari persamaan Lineweaver-Burk masing-masing inhibitor, kita dapat menentukan nilai Km dan Vmax-nya. Untuk inhibitor A dengan persamaan kurva Lineweaver-Burk 15, Y sama dengan 15, X plus 0,1, diperoleh bahwa nilai Vmax-nya bernilai 10 mikromolar per menit. Sedangkan nilai Km-nya 150,02 mikromolar. Dibandingkan dengan reaksi tanpa inhibitor, terjadi perubahan nilai Km menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa inhibitor A bernilai kompetitif. Karena Km dari substrat tersebut meningkat akibat pengaruh dari inhibitor A yang bersifat kompetitif. Untuk inhibitor B, mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Untuk inhibitor B, terjadi perubahan nilai Vmax dan Km berdasarkan persamaan kurva Lineweaver-Burk inhibitor B, yaitu Vmax-nya menjadi 3,332 mikromolar per menit, Km-nya menjadi 16,6542 mikromolar. Terjadi perubahan pada kedua parameter ini menunjukkan bahwa inhibitor B memang bersifat unkompetitif. Sekian pemaparan mengenai studi kinetika inhibisi terhadap enzim. Dapat dilanjutkan dengan diskusi dan latihan untuk penentuan parameter kinetik inhibisi enzim pada praktikum. Adapun aplikasi untuk studi kinetika enzim ini dapat diaplikasikan pada beragam bidang, diantaranya adalah biosensor dan biolistrik, di mana untuk biosensor dan biolistrik kita akan memperhatikan nilai Km dari enzim yang digunakan sebagai biosensor tersebut. Biosensor yang baik adalah biosensor dengan enzim yang memiliki nilai Km yang rendah atau nilai Km yang kecil. Hal ini sangat menguntungkan untuk aplikasi biosensor karena afinitas substrat terhadap enzim tersebut tinggi, sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam deteksi analit yang diperlukan dalam biosensor tersebut. Oke, aplikasi lainnya yaitu dapat diaplikasikan dalam bidang drug terapi atau biomedis, seperti inhibitor kompetitif suatu enzim terhadap aplikasi terapi, contohnya pada terapi beragam enzim untuk keperluan beragam penyakit. Berikutnya adalah aplikasi dalam bioindustri, yaitu peningkatan produksi FAME atau fatty acid methyl ester dari limbah minyak ya, dengan pengetahuan inhibisi dari lipase, dari proses produksi tersebut, maka kita dapat menentukan treatment yang baik untuk
hindari penghambatan enzim lipase yang berperan penting dalam pembentukan FAME tersebut. Seperti yang disampaikan pada jurnal analisis ini, yaitu proses produksi FAME yang dikatalisis oleh lipase akan dioptimalkan dengan treatment tertentu untuk menghindari inhibisi lipase oleh reaksi yang dihasilkan dari proses produksi FAME tersebut. Terima kasih.